Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Warti Susilo. Tempatnya informasi materi geografi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, agar dapat mengikuti pembahasan kita kali ini. Yuk kita lihat. Pusat pertumbuhan. Definisi pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Contoh kawasan yang merupakan pusat pertumbuhan antara lain Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau biasa disingkat dengan Jabodetabek. Contoh yang kedua adalah pusat industri Batam. Contoh yang ketiga adalah segitiga pertumbuhan antara Singapura, Johor, dan Riau atau segitiga Shijori. Dalam perkembangannya, pusat pertumbuhan wilayah dipengaruhi 3 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi yang dimaksud adalah daerah yang memiliki lokasi strategis akan berkembang lebih cepat daripada daerah lainnya. Faktor lokasi terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah areal, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi internal suatu wilayah, misalnya bentuk wilayah, iklim, tata air, dan kesuburan tanah. Kedua, situasi. Situasi adalah daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan sosial bagi wilayah lain di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah yang kedua yaitu sumber daya alam, di mana suatu wilayah memiliki sumber daya alam yang strategis dan cadangan yang melimpah biasanya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Faktor yang ketiga adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia memegang peran penting dalam memajukan wilayah. Guna menciptakan suatu pusat pertumbuhan wilayah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengelola wilayah tersebut. Teori pusat pertumbuhan. Suatu pusat pertumbuhan dapat terbentuk secara alami atau melalui perencanaan. Perencanaan yang dilakukan didasarkan beberapa teori pusat pertumbuhan, yaitu sebagai berikut. 1. Teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller tahun 1933. Merupakan seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh pendapat August Loos. Keduanya berkesimpulan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek ruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Konsep dasar dari teori sentral sebagai berikut. 1. Population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan dari unit pelayanan.
2. Range atau jangkauan, yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dari tempat pusat. 2. Teori kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan atau growth pole concept dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi dari Prancis tahun 1950. Menurutnya, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak sebagai tempat memancarkan kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Teori kutub pertumbuhan menguraikan perlunya pemusatan investasi dalam sejumlah kecil sektor kunci yang bertujuan agar proses pembangunan dapat menjalar ke sektor-sektor lain. Menurut Dusseldorp, pemusatan wilayah pertumbuhan didasarkan atas 3 komponen, yaitu 1. Prinsip homogenitas, misalnya wilayah geografi fisik atau sosial, ekonomi, dan wilayah budaya. Yang kedua, konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat. Yang ketiga, wilayah khusus, misalnya wilayah terbelakang dan daerah aliran sungai. Teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Bourdoueville, seorang ahli ekonomi Prancis yang mengemukakan bahwa pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Menurutnya, pusat pertumbuhan dapat dikatakan jika suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks. Teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurutnya, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Apabila terjadi terus-menerus, maka pertumbuhan makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah pemusatan sumber daya manusia, di mana munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Yang kedua adalah perkembangan ekonomi, di mana pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Misalnya, munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan penambangan batu bara, merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain seperti warung makan, pasar, penginapan, toko kelontong, usaha transportasi, dan tempat hiburan. Dari usaha transportasi sendiri akan mendorong tumbuhnya penjualan alat-alat transportasi dan perbengkelan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang ketiga adalah perubahan sosial budaya, di mana wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat. Kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya.
Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya antara lain: 1. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. 2. Terjadi percampuran budaya atau akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal, serta antara penduduk pendatang sendiri. 3. Arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. 4. Status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. 5. Perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan pemilihan kebutuhan hidup. Batas-batas pusat pertumbuhan wilayah. Batas wilayah pertumbuhan merupakan batas pengaruh terluar suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan. Bagaimanakah cara penentuan batas wilayah pertumbuhan? Yuk kita lihat. Poin A. Penentuan batas wilayah pertumbuhan. Sebuah pusat pertumbuhan memiliki daerah pengaruh yang jumlahnya lebih dari satu. Hal ini disebabkan pusat pertumbuhan menawarkan berbagai jenis barang dan pelayanan. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya berkurang seiring dengan jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin besar pengaruhnya dan semakin rendah tingkat pelayanannya. Misalnya di Inggris, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kota terhadap daerah sekitarnya dilakukan dengan menyusun indeks. 1. Distribusi surat kabar lokal dengan daerah sekitarnya. 2. Pelayanan transportasi umum. 3. Penjualan barang dengan eceran di kecamatan oleh pedagang besar di kota. 4. Persebaran sekolah-sekolah tertentu. 5. Banyaknya pelajar dan jauh dekatnya jarak asal para pelajar tersebut. 6. Wilayah cakupan pelayanan dari rumah sakit pusat. 7. Wilayah persebaran berita atau hiburan lewat siaran radio. Selain berdasarkan indeks di atas, untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, secara kualitatif, yang mana dilakukan dengan melakukan survei langsung atau kunjungan, misalnya dengan mengunjungi perbatasan kota, desa, atau provinsi. Selain itu, penentuan batas pertumbuhan secara kualitatif juga dapat dilakukan dengan interpretasi foto udara atau citra satelit. Penentuan batas pertumbuhan didasarkan pada warna-warna tekstur dan pola yang ada dalam foto udara atau citra satelit. Yang kedua, secara kuantitatif. Secara kuantitatif merupakan cara penentuan batas wilayah berdasarkan ukuran-ukuran dari variabel tertentu. Penentuan ini dapat dilakukan dengan perhitungan matematis, antara lain dengan rumus teori titik henti. Model ini dikemukakan oleh William J. Riley. Teori ini dapat juga digunakan untuk menentukan lokasi unit usaha ekonomi, sarana kesehatan, atau sarana pendidikan. Berikut ini adalah rumus teori titik henti, di mana THAB sama dengan JAB per 1 tambah akar PA per PB. Keterangan rumus. THAB adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari wilayah pertumbuhan dengan jumlah penduduk lebih kecil. JAB adalah jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B. PA adalah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih besar. PB jumlah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih kecil.
Poin B. Pendekatan batas wilayah pertumbuhan. Batas-batas pusat pertumbuhan dapat dijelaskan dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama teori gravitasi. Teori gravitasi dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap pola interaksi atau keterkaitan antar daerah atau antar bagian wilayah dengan wilayah lainnya. Rumus untuk menghitung kekuatan interaksi antara dua wilayah yaitu I sama dengan P1 kali P2 bahagi D pangkat 2, di mana I adalah kekuatan interaksi antara wilayah 1 dan 2. P1 adalah jumlah penduduk wilayah 1. P2 adalah jumlah penduduk wilayah 2. Sedangkan D adalah jarak antara wilayah 1 dan 2. Yang kedua adalah teori titik henti. Teori titik henti atau biasa dilambangkan dengan TH dikemukakan oleh William J. Reilly, merupakan suatu wilayah dapat diketahui melalui pendekatan perbandingan antara jarak dua wilayah dan jumlah penduduk terbanyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit. Berikut adalah rumus dari teori titik henti. THAB sama dengan JAB bagi 1 tambah akar PA bagi PB. Teori titik henti ini digunakan untuk A. Menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, misalnya pasar, SPBU, dan shopping center. B. Menentukan lokasi sarana kesehatan, misalnya rumah sakit dan klinik. C. Menentukan lokasi sarana pendidikan, misalnya sekolah, kampus, dan pusdiklat.